Selesai. Apa tugas selanjutnya? Bos akan membantu Nyonya Liu mencari wanita simpanan suaminya. Bayarannya 1 juta rupiah. Kau agen rahasia nomor 1 di Jinghai. Secara tepatnya, aku agen rahasia nomor 1 di dunia. 50 juta rupiah. Menikahlah dengan seseorang untukku. Tuan Hugo, seseorang telah menculik tunangan Anda, Nona Zhou. Dia ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak mengenal Nona Zhou ini, kecuali pertunangan yang diatur oleh kakekku. Tidak ada hubungan lain. Ya sudahlah, aku tidak bisa membuat kakekku marah. Aku akan pergi. Kalau begitu, saya akan mengirim orang untuk melindungi Tuan Hugo. Tidak perlu, aku ingin melihat siapa yang berani melawan aku. Tak disangka CEO nomor 1 di Jinghai, yang dikenal sebagai Raja Iblis berwajah dingin, Huo Muze, benar-benar akan datang untuk seorang wanita, merendahkan diri untuk datang ke sini. Kau sengaja menjebakku untuk datang ke sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ingin melihat berapa harga tunangan ini di hati Tuan Huo. Berapa harganya? Uang di kartu ini cukup untuk sisa hidupmu. Karena Tuan Huo begitu murah hati, mengapa tidak memberiku lebih banyak lagi? Aku orang yang rakus sejak lahir. Kau tidak punya hak untuk menawar. Wanitamu ada di tanganku. Ku dengar dia adalah menantu perempuan yang dipilih oleh Tuan Huo tua. Kau begitu rela membiarkan sesuatu terjadi padanya. Hanya seorang wanita. Bahkan jika dia mati di depanku, aku bahkan tidak akan berkedip. Rumor itu benar. Pantas saja Nona Zhou tidak mau menikah dengannya. Tunggu, dialah. Tuan Huo sakit hati. Gedung Tiansheng di Jiangbei itu untukmu. Ini kesempatan terakhirmu. Akhirnya aku menemukanmu. Huo Muze, Nona Zhou, saya telah berhasil mendekati target. Gunakan identitas Zhou Qin untuk menikah dengannya. Temukan lukisan yang sangat berharga. Putra tunggal keluarga Huo, Huo Muze, Jangka waktunya 1 bulan. Ada masalah? sepakat. Mulai sekarang, kau adalah Zhou Qin. Kenapa Huo Muze terlihat sangat terkejut saat melihat tanda lahirku? Kenapa dia begitu heboh? Apa maksud dari ucapannya? Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit takut. Aku akan menangkap penjahat itu dan kau bisa menghukumnya sesukamu. Tidak usah. Lagi pula dia tidak melukaiku. Kau tidak berubah sedikit pun, masih sebaik dulu. Kim, kau datang ke Jinhai sendirian untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Aku belum bisa melindungimu dengan baik. Terima kasih banyak Tuan Huo atas bantuan Anda hari ini. Qin, apakah yang ada di lehermu itu tanda lahir? Atau bekas luka bakar? Sepertinya tanda lahir. Aku tidak ingat apapun yang terjadi sebelum aku berusia 7 tahun.
Sepertinya dia tidak mengingatku. Kakak, jangan takut. Nanti aku akan membakar diriku dengan lilin untuk mengalihkan perhatian musuh, dan kau manfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Tidak kusangka secepat ini sudah menikah dengan Huo Muze. Setelah bercerai nanti, aku harus minta Nona Zhou menambah uangnya. Memikirkan apa? Tidak ada. Aku sedang memikirkan kita mau pergi kemana nanti. Aku menyuruh Jiang Yan membelikan kita sebuah rumah baru. Kujemput kau untuk melihatnya. Selamat datang kembali ke rumah Nyonya Huo. Halo, Kalian boleh pergi dulu. Baik, Nyonya sangat cantik, sangat cocok dengan Tuan Huo. Di luar sana beredar kabar kalau Tuan Huo tidak menyukai wanita. Tidak disangka dia menikah secepat ini. Apa istimewanya? Tuan Huo pasti dipaksa oleh kakek Huo untuk menikahinya. Sekelompok idiot. Aku masih ada urusan di kantor. Nanti malam aku kembali menemanimu. baiklah. Aku pergi dulu. Abao, tolong selidiki. Huo Muze dulu pernah punya cinta pertama, mantan pacar, atau kenangan indah dengan wanita yang memiliki tanda lahir. Kekasih hatinya, aku merasa dia seperti menyalahkanku dengan orang lain. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau urus? Tuan Huo, semuanya sudah diselidiki. Ini data Nyonya. Dia bukan Nona Zhou yang sebenarnya. Zokin, 27 tahun. Diadopsi oleh panti asuhan saat berusia 7 tahun. Kuliah di universitas atas biaya sendiri. Sabuk hitam dan akta taekwondo. Agen khusus tingkat 1. Dia cukup hebat juga ya. Pak Huo, Nyonya menyamar sebagai Nona Zhou dan menikah dengan Anda. Apakah mungkin dia berniat mengincar harta keluarga Huo? Kalau begitu aku harus mengelola perusahaan dengan baik. Kalau tidak, perusahaan bangkrut dan dia akan meninggalkanku. Jiang Yan, hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Baik, Pak. Setelah aku pergi waktu itu, aku membawa keluargaku untuk menyelamatkanmu, tetapi para penculik dan kamu sudah tidak ada. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Nona Zhou bilang belum pernah melihat isi lukisan itu. Dia hanya tahu ayahnya sangat peduli dengan lukisan itu, sangat berharga. Lukisan semacam ini seharusnya tidak digantung sembarangan di sini. Ini rumah baru. Harta keluarga Huo seharusnya disimpan di rumah leluhur. Minta maaf. Aku ini putri keluarga lu berbeda dengan para pelayan rendahan itu. Kau ingin aku meminta maaf padamu, mimpi? Putri keluarga lu? Kau cukup tahu juga. Kalau bukan karena Pak Huo, dengan statusmu, kau pantas bertemu denganku. Muze sudah menikah denganku, kau tetap di sini. Apa kau mau jadi selingkuhan? Yang tidak dicintai itulah selingkuhan. Pak Huo jelas-jelas sudah menyukaiku, kalau bukan karena kakeknya, mana mungkin dia menikahi wanita jahat sepertimu. Keluarga lu mengalami defisit yang serius? Kau dan ibumu merebut suami orang, membuat istri sah meninggal, dan kehilangan putri istri sah. Tanpa aku, kau bahkan tidak bisa masuk ke rumahmu sendiri. Beraninya kau menghina ibuku, aku akan menghabisimu perempuan jahat. Maaf, tanganmu patah. Pak Huo, aku hari ini tidak sengaja menabrak Nyonya, lalu dia seperti orang gila, mematahkan tanganku. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Dengan perhatian Pak Huo, rasa sakitnya berkurang. Tanganmu masih sakit? Saya baik-baik saja. Lain kali jangan lakukan pekerjaan kasar seperti ini sendiri. Kalau tanganmu terluka, pulanglah ke rumah keluarga lu dan istirahatlah dengan baik. Jangan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Huo lagi. Bukan,
saya baik-baik saja. Pak Huo, Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali. Tangannya bukan saya yang lukai. Aku tahu, kamu begitu lembut dan lemah. Bagaimana mungkin mematahkan tangan orang lain? Apalagi bisa bela diri, kan? Benar. Besok ikut aku pulang ke rumah keluarga. Kakek ingin bertemu denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Sekalian saja, aku akan mencari lukisan itu di rumah keluarga. Bos, masa lalu Pak Huo sudah kutemukan. Bos, seperti yang kau duga, Pak Huo memang sedang mencari seseorang. Dia mencari seorang wanita. Waktu kecil dia kabur dari rumah. Tidak sengaja bertemu dengan pedagang manusia. Seorang gadis yang juga korban perdagangan manusia. Membantunya melarikan diri. Di mana gadis itu sekarang? Setelah Pak Huo melarikan diri, dia membawa seluruh keluarga Huo untuk menyelamatkan gadis itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sekarang tidak ada kabar beritanya. Dia seharusnya juga memiliki tanda lahir yang sama. Jadi, semua kebaikannya padaku, semuanya karena ini. Pak Huo, Ini adalah Dia tunanetra. Sebelumnya, dia tidak punya uang untuk makan di jalan. Saya mengajaknya makan. kok kayaknya aku kenal dia ya. Kayaknya mirip sama orang yang menculikmu sebelumnya. Nona, terima kasih untuk hari ini. Semoga Nona dan suami Nona langgeng selamanya. Saya permisi dulu. Tuan, sepertinya kacamata Anda tertinggal di meja. Anda belum mengambilnya. Sekarang tunanetra keluar masih pakai kacamata. Sayang, ayo kita kunjungi kakek. Baiklah. Kakek, Muzekin, terakhir kali aku melihatmu, kamu baru berusia 5 tahun. Tak disangka sekarang sudah sebesar ini. Kakek, Silakan duduk, silakan duduk. Duduk. Dasar kau anak nakal. Sejak kecil sudah dijodohkan. Kenapa tidak segera menikah dengan Kin? kakek, bukankah aku sudah membawa cucumu kembali untukmu? Tuan, Nona sudah kembali. Wenyan sudah kembali? Kakek, aku akan menjemput Bibi. Orang tua Muze meninggal lebih awal. Dia sendirian menanggung hukum yang begitu besar, sangat tidak mudah. Denganmu di sisinya, aku merasa tenang. saya akan merawatnya dengan baik. Kin, lihat. Liontin Giok ini adalah pusaka keluarga Huo. Aku memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu cepat lepaskan. Kau baru saja menikah dengan Muze, dan kau sudah menginginkan Liontin Giok pusaka keluargaku? Wenyan baru saja kembali dari luar negeri. Apa yang kau ributkan? Bibi, ada yang ingin kau bicarakan denganku. Apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Wenyan, kau memang dari kecil sudah dimanja oleh kami. Ayah, aku hanya takut kau ditipu. Sekarang ada banyak orang yang berlomba-lomba ingin masuk ke keluarga Huo. Siapa yang bisa menjamin dia tidak serakah? Bibi benar, aku memang cukup tamak, tidak hanya ingin menikah dengan Muze, tetapi juga ingin memiliki anak untuk Muze dan hidup bahagia selamanya. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Aku harus menyingkirkan Muze dulu, agar aku bisa bertindak. Kalau begitu aku akan membantumu menyingkirkan diriku sendiri. Kin, Muze, ini kartu debitku. tapi kita baru saja kenal. Kau percaya padaku. Kita sudah menikah. Bukankah uang yang kuhasilkan untuk istriku? Apa yang kau katakan pada kakek tadi? Kau bilang kau ingin punya anak denganku. Kau tidak mau sekarang, kan? Ada masalah? Aku cuma bercanda. Aku mau pergi menemui seseorang. Kau juga kenal orang ini. Jangan bilang itu Abau, siapa? Nanti kau juga tahu.
Seperti yang diharapkan dari Tuan Huo, Anda menemukannya begitu cepat. Aku tidak mau menikah denganmu, tapi keluarga Zhou tidak berani membatalkan pernikahan ini. Lanjutkan. Semua ini ideku sendiri. Agen itu juga dibayar. Ayah dan kakakku tidak tahu apa-apa. Berapa banyak uang yang kau berikan padanya? 50 juta. Aku ternyata cukup murah. Untuk berapa lama? 1 bulan. Kau harusnya tahu, menghancurkan keluarga Zhu seperti menghancurkan seekor semut. Kabulkan satu permintaanku. Kau dan keluargamu tidak akan kenapa-napa. Silakan katakan, Tuan. Kerja sama kita ini diperpanjang. Apa? Misi diperpanjang menjadi 1 tahun? Misi ditunda 1 tahun. Womuze, bagaimana jika aku harus menjadi istrimu sungguhan? Jika aku melanggar kontrak, aku harus membayar denda yang sangat besar. Besok aku harus meninggalkan rumah tua ini. Mumpung malam ini, aku akan membuat Womuze pingsan. Dengan begitu, aku bisa bicara dengan Nona Zhou. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau cantik sekali. Istriku sayang, apa yang ingin kau lakukan? Melakukan apa yang tidak kau lakukan di siang hari. Maafkan aku, Tuan Ho. Aroma terapi ini hanya akan bereaksi ketika seseorang sedang terangsang. Aku tahu kau pikir kau bersikap baik padaku, karena kau menganggapku sebagai penyelamatmu. Aku meminjam kebaikanmu ini. Setelah tugasku selesai, aku pasti akan membalas budimu. Aku menyukai dirimu, bukan statusmu sebagai penyelamat. Aku sudah mencari ke seluruh penjuru rumah keluarga Huo ini. Banyak barang antik, tetapi lukisan sangat sedikit. Apa yang kau lakukan? Bibi, aku dengar foto masa kecil Womuze ada di sini. Aku ingin melihatnya diam-diam. Womuze waktu kecil. Cepat keluar. Jika kau merusak satu barang pun di sini, kau tidak akan mampu menggantinya. Aku melihat banyak lukisan kuno di sini. Kudengar nenek sangat suka mengoleksinya. Hanya itu. Dibandingkan dengan pusaka keluarga kami, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kau tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Ibu memberikannya kepadaku sebelum meninggal. Jadi lukisan itu ada padanya. Minumlah susu ini. Susu ini dari baunya saja sudah jelas diberi madu. Sepertinya dia sudah tahu Nona Zhou alergi madu. Dia sengaja mempermalukanku. Cepat minum. Bibi, Bibi, aku paling suka minum susu. Lain kali ingat bawakan untukku ya. Sudah larut malam, istriku. Kita pulang ya. Kamu? Saat aku bangun tadi, lilin aromanya sudah padam. Lain kali, aku akan minta Jiang Yan membelikan lilin aroma yang bagus. Oh, begitu. Ayo pergi. Waktu menghabisi orang tuamu dulu, seharusnya aku menghabisi sekalian kamu, biar kamu tidak membawa wanita jalang kembali untuk merebut harta warisanku. Foto dan data Nona Zhou sudah dikirim ke ponsel Anda? Foto ini juga tidak asli. Mungkinkah Zhoukin ini palsu? Katanya baru menikah. Keluarga Huo kami sederhana, tidak mengadakan pesta pernikahan. Tapi Zhoukin, tidak adakah keluargamu yang datang menjengukmu? Ayahku sedang sakit. Seingatku kamu punya kakak laki-laki. Kakakku mengurus keluarga dan perusahaan. Dia benar-benar tidak bisa pergi. Kalian kakak beradik begitu dekat sebagai bibimu. Bagaimana aku tega melihat kalian berpisah dan saling merindukan? Kalau ada waktu, aku akan pulang menemuinya.
Tidak perlu nanti, ayo undang Tuan Muda Zhou masuk. Salam hormat Tuan Huo. Aduh, gawat. Soal aku menggantikan adikku menikah, kakak Nona Zhou, tidak tahu. Maaf, yang mana adikku? Bukankah Zhou Qin ada di sini? Kak, sudah lama tidak bertemu. Apa kau tidak mengenaliku lagi? Kau bukan adikku. Apa katamu? Pantas saja kau tak pernah mengizinkan keluargamu untuk mengunjungimu. Ternyata kau seorang penipu. Bibi, bicara harus ada buktinya. Akulah Muze, Zhou Qin, yang dijodohkan sejak kecil. Lalu mengapa kakak kandungmu tidak mengenalimu? Kak. King Ye, jangan menggodanya, Kin. Sejak kau menikah dengan Muze, kau tidak pernah mengangkat teleponku, tidak membalas pesan WeChatku. Jika kau terus begini, aku benar-benar tidak akan menganggapmu sebagai adikku lagi. Mengapa kakak cemburu pada suami adiknya sendiri? Muze, kau dan Tuan Muda Zhou ini sepertinya tidak saling mengenal. Mengapa kalian terlihat sangat akrab? Saat King Ye pertama kali datang ke Jiangcheng, aku sudah bertemu dengannya sehari lebih awal darimu, Bibi. Bibi, lain kali tidak perlu menyiapkan kejutan untukku. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari Bibi. Terima kasih banyak Tuan Muda Zhou hari ini. Adikku sudah menceritakan masalahmu padaku. Dia memang suka main-main dan melibatkanmu juga. Terima uang orang, bantu orang selesaikan masalah. Aku punya etika profesional yang tinggi. Apakah Tuan Muda Zhou pernah bertemu dengan Muze sebelumnya? Oh, dia pernah menghubungiku. Dia juga ingin memberimu kejutan. Panggil saja aku King Ye. Atau seperti Qin, panggil aku kakak. Dia cukup perhatian juga. Kalau begitu aku pergi dulu, Kak. Pak Huo benar-benar hebat. Meminta saya untuk melindungi nyonya sebelumnya. Dia sekarang adikmu. Dulu ku dengar Pak Huo dingin dan penyendiri, tidak tertarik pada wanita. Tidak kusangka dia akan begitu khawatir tentang seorang wanita. Dia pantas mendapatkannya. Bibi Hok saat Nenek Huo meninggal menuntut pembagian harta warisan dan mengambil sebagian besar properti, tetapi bisnisnya tidak berjalan baik, hampir bangkrut. Di mana orang seperti itu akan menyimpan lukisan itu? Suamiku. Kenapa belum tidur? Aku berpikir mungkin Bibi tidak menyukaiku. Aku berpikir untuk membelikannya beberapa hadiah. Tidak perlu. Sifat Bibi memang seperti itu. Apakah Bibi sangat disayangi di keluarga Huo? Nenek sangat menyayangi Bibi sebelum dia meninggal. Dia memberikan semua pusaka keluarganya kepada Bibi. Tapi apa? Tapi lukisan itu mungkin disimpan di perusahaannya. Aku tidak pernah melihatnya di rumahnya. Kalau begitu, aku akan memeriksanya di perusahaannya dulu. Apa yang kau pikirkan? Suamiku. Sayang, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa? Aku ingin bekerja. Kalau begitu, aku akan meminta Jiangyan mengaturnya untukmu di perusahaanku, menjadi sekretarisku. Tidak, aku tidak ingin orang lain berkata, aku masuk Huo Corp karena kamu. Aku ingin melihat perusahaan lain. Baiklah, aku akan menuruti istriku. Kudengar ketua dewan perusahaan ini adalah bibi Tuan Huo. Jika aku bisa bertemu dengan pria tertampan di Jiangbei, Tuan Huo, alangkah baiknya. Dia bukan orang yang bisa kita temui begitu saja. Apakah kamu pernah bertemu Tuan Huo? Belum. Kalian datang untuk wawancara hanya untuk bertemu dengannya. Ya, kurang lebih. Masuk Huo Corp itu sangat sulit. Saat kamu wawancara nanti, jangan pernah menyebutkan Tuan Huo. Mengapa? Begini. Zhou Qin selanjutnya. Giliranku, aku akan pergi wawancara dulu. Kamu sangat cantik. Nanti kalau ketahuan Xiao Qiao, entah bagaimana dia akan menyiksamu.
Selamat siang para pewawancara, saya Zoukin. Zoukin, kenapa dia ada di sini? Saya lihat di CV Anda tertulis sudah menikah. Kenapa menikah di usia muda? Tidak, hubungan saya dan suami saya sedang tidak baik. Kami hampir bercerai, makanya saya mencari pekerjaan. Mau naik derajat, tapi bukan berarti jadi orang hebat. Kau pikir kau pantas bekerja di Wanlin? Direktur Lu, dengan pengalaman dan keahlian saya yakin bisa memegang posisi ini. Ku bilang kau tidak pantas. Kau memang tidak pantas. Kau pikir kau masih di keluarga Huo, berlaga seperti ratu. Keluarga Huo, ku dengar istri Tuan Huo juga bermarga Zhou. Jangan-jangan Nona Zoukin Anda? Tidak, saya bekerja sebagai pembantu di keluarga Huo. Pembantu? Seorang pembantu bisa jadi desainer. Lucu sekali. Bawa barang-barangmu. Pergi sana. Direktur Lu. Selanjutnya. Kalau saja aku tidak khawatir identitasku diketahui oleh Huo Wenyan. Sulit untuk menyelidiki di perusahaan, aku tidak akan memberi Lu Kiao Kiao itu kesempatan untuk menghinaku. Sayang, aku akan menjemputmu. kau mau menjemputku, tidak perlu. Tapi aku sudah sampai. Sayang, Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu. Wanlin Group. Kau tahu siapa CEO perusahaan itu? tahu, Bibi. Aku ingin membuat prestasi di perusahaan ini agar Bibi terkesan denganku. Tolong jangan beritahu dia. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalau tidak, dia akan salah paham lagi. Istriku tersayang. Bibi hanya direktur sementara di perusahaan itu. Penanggung jawab tertinggi perusahaan ini adalah aku. Gagal wawancara. Nona Zhou, dia sendiri belajar desain perhiasan. Seharusnya tidak ada masalah dengan kemampuannya. Ku dengar wawancaranya ditolak oleh Lu Kiao Kiao. Apa? Dia lagi. Peringatan terakhir terlalu ringan. Pak Huo, saya akan segera mengatur Nyonya untuk masuk ke Wanlin. Kurasa istriku punya rencananya sendiri. Sekarang kau pergi ke keluarga Lu. Ingatkan Tuan Lu. Katakan pada putrinya. Kalau dia tidak tenang, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Baik. Tidak disangka, sayang, kau benar-benar meretas sistem Huo Corp kita. Sepertinya kau sangat ingin masuk ke Wanlin Group kita. Wawancara gagal, tidak masalah. Aku tetap bisa memasukkan informasiku ke dalam sistem. Beres. Entah koneksi siapa yang kau gunakan. Jangan bilang kau sudah meninggalkan Muze, lalu main mata dengan orang lain lagi. Direktur Lu tenang saja, saya tidak sehebat itu, dan saya juga tidak akan menjadi pembantu di rumah orang lain demi merayu seseorang. Berani mengejekku, ku bilang ya, aku tidak memelihara sampah tak berguna. Malam ini temui Pak Jin untuk membicarakan kontrak. Jika kontraknya gagal, besok kau tidak perlu datang bekerja lagi. Saya tidak akan mengecewakan Direktur Lu. Pak Jin terkenal mata keranjang. Kalau kau kenapa-napa, meskipun kakek Huo ingin melindungimu, Muze pasti akan mengusirmu. Selamat malam Pak Jin, saya Zoukin dari grup Wanlin. Nona Lu memang tidak membohongiku, memang cantik. Pak Jin, Direktur Lu mengutus saya untuk membicarakan kontrak dengan Anda. Kalian berdua keluar dulu. Duduk dan bicaralah. Kontraknya tidak usah terburu-buru. Pak Jin, jika tidak nyaman, kita bicarakan lain hari saja. Berhenti. Habiskan minuman ini, baru aku akan tanda tangan. Baik.
Zoukin, Suami, kenapa kamu datang? ponselmu mati. Jiang Yan bilang kamu datang untuk menandatangani kontrak. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Oh, aku baik-baik saja. Ponselku kehabisan baterai. Ada apa ini? Oh, aku hari ini datang untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Jin. Toleransi alkoholnya sangat rendah. Minum segelas saja langsung tumbang. Minumlah gelas ini, baru aku akan tanda tangan. Baik. Kepalaku pusing. Sepertinya dia dipukuli. Oh ya, aku ingat Tuan Jin bilang sebelum menandatangani kontrak, dia tidak sengaja jatuh. Begitu, kukira dia mau mengganggumu, lalu dipukuli olehmu seperti ini. Mana mungkin? Suami, aku sudah memanggil ambulans, sebentar lagi datang. Kita pulang dulu saja. Baik. Aduh, minuman itu telah diberi obat. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menjadi istri sungguhan Huo Muze, kan? Kau kenapa? Kenapa harus tampan? Tidak boleh. Badanmu panas sekali. Apa kau demam? Aku baik-baik saja. Aku akan mandi air dingin. Saat sakit, jangan mandi air dingin. Aku akan memanggil dokter. Bisakah kau menolongku? Tuan Huo, saya benar-benar tidak tahu dia istri Anda. Jika saya tahu, bagaimana mungkin saya memberinya obat dan dia juga memukulku? Jika Nyonya tidak mampu melindungi diri sendiri, apa kau pikir kau masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan Tuan Huo? Tuan Huo, Anda begitu murah hati. Lepaskan aku. Suruh dia meninggalkan Jiang Cheng, jangan pernah kembali. Baik. Kendarai mobil ke grup One Lin. Lepaskan aku. Proyek perusahaan 30 juta malah kau kacaukan. Orang seperti apa Pak Jin? Kau lebih tahu dariku. Pak Jin kan cuma sedikit antusias. Kenapa aku bersikap sok suci? Cepat bereskan barang-barangmu. Pergi. Apa hakmu menyuruhku pergi? Kemarin sudah aku bilang jika kontraknya gagal, hari ini tidak usah datang ke kantor. Siapa bilang kontraknya gagal? Sebentar lagi kontraknya akan datang. Kau jangan berpikir Tuan Huo akan membantumu. Jangan mimpi. Kalian cepat usir dia dan barang-barang rongsokan ini keluar. Kau mau mengusir siapa? Tuan Huo. Direktur Lu? Kau sedang apa? Tuan Huo, saya sedang memberi pelajaran pada rekan kerja yang tidak patuh. Zoukin ini telah menyinggung Pak Jin, membuat perusahaan rugi 30 juta. Ini Nona Zoukin, kontrak yang baru saja ditandatangani kemarin. Bagaimana mungkin? Pak Jin bilang kau sudah memberitahunya lebih dulu. Apa orang bisa diperlakukan seenaknya? Tidak, dia memfitnah saya. Aku memberimu muka karena ayahmu. Pergilah sendiri. Tuan Huo, sungguh bukan seperti itu. Nona Lu, silakan. Cepat pergi. Aku masih ada urusan. Kalian lanjutkan saja. Keren sekali. Kau dan Tuan Huo ada hubungan apa? Kemarin saya diganggu oleh Pak Jin. Pak Huo kebetulan lewat, menyelamatkan saya. Pak Huo itu tinggi dan tampan. Juga bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita. Dia juga orang terkaya di kota Jiang. Istrinya pasti sangat bahagia ya. Memang cukup bahagia. Oh ya, hari ini Direktur Huo bilang karyawan perusahaan boleh pulang kerja 1 jam lebih awal. Kesempatannya datang. Ini adalah yang paling canggih dari Jerman, kunci kombinasi anti ledakan, enkripsi tersinkronisasi sidik jari dan wajah. Kamu bertugas membobol kata sandi. Saya akan meretas kamera pengawas. Oke, tidak masalah. Oh ya, bos. Saya mencari orang yang mengganggumu saat menandatangani kontrak.
Seluruh keluarga Jin sudah pindah. Sepertinya itu perbuatan kakak ipar itu. Kakak ipar apa? Fokus saja pada pekerjaanmu. Kenapa menyebut Huo Muze? Ini adalah lukisan terkenal yang tak ternilai harganya itu. Hari ini biarkan kita membuka mata juga. Jangan sentuh. Direktur utama tidak ada. Apakah mungkin ada kesalahan sistem? Tidak mungkin. Untungnya Abau masih bisa mengeong di luar jendela. Ternyata ada kucing liar yang masuk. Ayo pergi, Pak Zhou masih menunggu saya. Kanvasnya telah diproses secara khusus, jadi tidak bisa dibawa. Lain kali kau ingin bertindak, tidak akan semudah ini. Kenapa kau menutup laptop begitu aku datang? Ini rahasiaku. Sayang, aku ingin bertanya, apa kau yang melakukan sesuatu pada Tuan Jin? Tuan Jin, aku tidak tahu. Mungkin dia terlalu banyak minum dan meninggalkan Jiang Cheng. Ih, menyebalkan. Bercanda lagi denganku. Dia mengganggumu, aku tidak akan mengizinkannya muncul di hadapanmu. Sayang, jika suatu hari nanti, kau tahu aku juga membohongimu, apa kau juga akan mengusirku? Apa yang bisa kau bohongkan padaku? Bagaimana jika aku bukan Zokin? Bagaimana kalau aku tahu segalanya? Apa? Aku hanya bercanda. Dasar menyebalkan? Menyebalkan, ya? Aku bisa lebih menyebalkan lagi. Kenapa aku berurusan lagi dengan Muze? Karierku sebagai agen hancur di tangannya. Bukan salahku. Salahkan saja ketampananmu. Pak Huo, ini kontrak yang ingin ditandatangani oleh bibimu denganku. Setelah bibiku kembali ke Indonesia, dia mencoba menggalang dukungan untuk mengeluarkanku dari perusahaan Huo. Tawaran bibiku begitu menarik, kamu tega menerimanya. Kenapa aku harus membantu orang lain untuk menindas adik iparku sendiri? Bekerjalah di perusahaan Huo, Mas. Jadwal harianku sudah diatur oleh Jiang Yan. Kenapa kamu menyetel alarm untuk dirimu sendiri? Ini sangat penting. Aku tidak tenang jika Jiang Yan yang melakukannya. Hal apa yang membuat seorang Pak Huo begitu peduli? Menjemput adikmu pulang kerja. Zokin, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok di kantor. Sampai jumpa. Zokin, Bibi, kenapa kamu bekerja di perusahaanku? bagaimana mungkin aku bekerja di perusahaan Anda? Bibi, Anda salah paham. Lalu kenapa kau bilang sampai jumpa besok? Temanku yang bekerja di Wanlin, aku bekerja di dekat sini. Kami janjian untuk makan siang bersama besok. Kau bekerja di dekat sini? Di mana? Di sana? Apa Huo Muze tidak sanggup menghidupimu? Bekerja di tempat seperti itu. Kau tidak malu. Keluarga kami masih punya reputasi. Memalukan. Suami. Nanti aku akan mengantarmu memilih gaun. Besok ada acara lelang. Istriku tersayang, temani aku untuk hadir ya. Lelang bagus juga. Mungkin ini kesempatan untuk membuat Wenyin menyerahkan lukisan itu dengan sukarela.
Selamat siang, Nyonya. Pak Huo sudah berpesan. Apapun yang Anda suka, kami dapat membantu Anda membawanya. Ini milik keluarga Huo. Bukan hanya toko ini, seluruh pusat perbelanjaan ini. Huo Muze benar-benar sangat kaya. Kamu boleh pergi dulu, aku akan melihat-lihat sendiri. Baik. Abau, besok di acara lelang, nanti aku kirim lokasinya padamu. Ini benar-benar kebetulan yang tidak menyenangkan ya. Lu Kiao Chiao, kau memasang alat pelacak padaku ya. Kemanapun aku pergi, kau mengikutiku. Kau belum pernah melihat baju semahal ini kan? Lihatlah baik-baik. Kalau tidak, nanti saat dibuang Huo Muze, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis. Meskipun tanpa aku, Huo Muze tidak akan menyukaimu. Kau tidak perlu terus-menerus menargetkanku. Omong kosong. Tanpa perempuan jahat sepertimu, Huo Muze pasti akan menikah denganku. Jika kau tidak bisa menerima kenyataan, kusarankan kau bercermin. Siapa kau? Lepaskan tanganku. Jangan ganggu adikku lagi. Bagus, Jokin. Ini pria liar yang kau ajak berselingkuh di belakang Huo Muze kan? Lu Kiao Kiao jangan bertingkah seperti orang gila. Ini kakakku. Aku memang tidak memukul wanita, tetapi jika kau terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku. Tunggu saja kau. Dia tidak melukaimu kan? Kau lupa pekerjaanku? 10 Lu Kiao Kiao pun tidak bisa mengalahkanku. Baguslah, jika kau terluka karena berpura-pura menjadi Zoukin, itu semua karena aku sebagai kakak tidak melindungimu dengan baik. Jangan khawatir, Kak. Zouking ya? Perempuan jahat? Ini Zoukin? Tidak. Ini bukan perempuan jahat itu. Mungkinkah Zoukin yang sekarang palsu? Muze, ini kan pelelangan barang-barang mewah di Jiangcheng. Apa pantas kau membawanya ke sini? Bibi benar, memang tidak pantas. Istriku sangat cantik hari ini. Malah aku yang membuatnya malu. Barang apa yang dilelang ini? Perhiasan seburuk ini juga dipamerkan. Sungguh membosankan. Bibi, lukisan peninggalan nenek untuk Bibi, kurasa lebih berharga daripada semua barang yang dipamerkan hari ini. Tentu saja. 2 hari lagi aku akan mengadakan pameran, biar mereka lihat apa itu harta karun yang sebenarnya. Nanti aku dan Muze akan datang melihatnya. Bibi, nenek meninggalkan semua yang terbaik untukmu. Jangan lagi mencari barang yang bukan milikmu. Barang-barang ibuku tentu saja milikku. Selanjutnya yang akan kita lelang adalah gelang giok Hetian yang disumbangkan oleh grup Lu. Harga awalnya 2 juta rupiah. 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, 7 juta rupiah, 12 juta rupiah. Kau suka gelang giok itu? 100 juta rupiah. Tuan Huo menawar 100 juta rupiah. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 100 juta rupiah? Norak sekali, gelang giok pecah belah. Apa pantas kau seheboh ini? Qin, kau kenapa? Aku tidak tahu. Aku merasa ada banyak orang di kepalaku. Apakah gelang giok itu membuatmu teringat sesuatu? 1 miliar rupiah. Deal. Selamat, Pak Huo. Cepat berikan gelang giok itu padaku. Zoukin, apakah gelang giok ini sangat penting bagimu? Apakah kau sudah mengingat kejadian sebelumnya? Huo Muze, kepalaku. Zoukin, Sebenarnya siapa aku? Bos, aku sangat khawatir di acara lelang. Kenapa kau tiba-tiba pingsan? Aku tidak tahu. Oh iya,
Aku sudah membuat sarung tangan elektronik yang dapat memblokir sinyal. Setelah kau merasa lebih baik, kita akan bertindak lagi. Bau, kakak punya hal yang sangat penting untukmu. Aku tidak ingat apapun yang terjadi sebelum aku berusia 7 tahun. Gelang giok ini mungkin satu-satunya petunjuk. Tolong bantu kakak mencari tahu. Semua yang telah kulupakan, Jangan khawatir, kita telah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Aku sudah menganggapmu sebagai kakak perempuanku sendiri. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Bukankah kau orang buta yang terakhir kali? Anda suami dari dermawan saya, kakak. Kakak, dulu waktu saya buta dan sengsara, kalau bukan karena dermawan saya yang memberi saya makan, saya pasti sudah mati kelaparan. Sekarang penglihatan saya sudah pulih. Saya datang khusus untuk menjenguk dermawan saya. Kebetulan sekali ya. Kakak, istri Anda adalah penyelamat hidup saya. Saya pasti akan membalas budi kalian. Kakak, Lepaskan. sampai jumpa. Alasan yang kau cari selalu saja payah. suamiku. Dokter bilang kau pingsan karena terlalu emosional. Acara lelang pasti sudah dihentikan. Aku merepotkanmu. Meskipun kau menghancurkan seluruh Jiangcheng, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Aku akan selalu melindungimu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki masalah gelang giok itu. Aku pasti akan membantumu menemukan kembali ingatanmu yang hilang. Aku pasti akan membuatmu mengingat. Huo Muze sangat peduli pada gadis Zhouqin. Ini adalah kelemahan fatalnya. Kakak ipar di surga, berkatilah. Berkatilah putra kalian yang baik, agar segera menemui kalian di bawah sana. Bagaimana penyelidikan tentang gelang giok itu? Gelang giok itu adalah peninggalan almarhumah istri ketua perusahaan Lu. Ketua Lu dan istri pertamanya sangatlah mesra. Setelah istri pertamanya meninggal, dia menikahi ibu Lu Kiao Kiao. Mungkinkah Zhouqin ada hubungannya dengan keluarga Lu? Selidiki untukku, jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Baik, Tuan Huo. Ada satu hal lagi. Tuan muda Zhou sepertinya menghilang. Apa? Zhouqin yang menghilang. Apa yang ingin kau lakukan? Sudah aku bilang, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, Zhouqinye. Kau dan Zhouqin telah menyinggungku, kalian harus membayar harganya. Apa yang kau lakukan pada adikku? Jangan berpura-pura, aku tahu Zhouqin yang sekarang bukanlah adik kandungmu. Tapi selama kau mau bersaksi untukku, bahwa wanita jahat itu adalah penipu, aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku peringatkan kau. Jangan sakiti adikku. Kau sendiri dalam bahaya, masih punya waktu untuk peduli pada wanita jahat itu. Jangan-jangan dia pacarmu. Kalian berdua bersama-sama menjebak keluarga Huo. Katakan atau tidak. Hari ini meskipun kalian membunuhku, aku tidak akan mengkhianati adikku. Dengan sehelai rambutmu ini, cukup untuk melakukan tes DNA kalian berdua. Aku awalnya ingin memberimu kesempatan untuk hidup, kau tidak mau, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku tuan muda keluarga Zhou. Iparku adalah Huo Muze. Beraninya kau melakukan sesuatu padaku? Bukan aku. Kau dan Zhouqin berselisih karena pembagian hasil curian, dia yang membunuhmu. Kak. Aku datang terlambat, biar aku antar ke rumah sakit. Lukaku tidak serius. Bagaimana kau tahu aku hilang? Saat Jiang Yan menjemputku pulang dari rumah sakit,
Dia tidak sengaja mengatakannya. Kak, aku yang telah membuatmu seperti ini. Kau seharusnya menanggung semua ini untuk adikku, dan kau juga menyelamatkanku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Lu Cao Cao, kau yang cari mati. Tidak bisa. Dengarkan aku. Kak, aku akan mendengarkanmu. Biar aku antar ke rumah sakit. Kak, dokter bilang lukamu cukup parah. Kau harus banyak istirahat. Xiaoqin. Untuk selanjutnya, secara pribadi panggil aku King Ye saja. King Ye, kalau begitu kau istirahat dulu, aku pulang dulu. Nanti kalau suamiku melihat, penampilanku ini sulit dijelaskan. Kurasa sudah terlambat. Kakak, kudengar kau terluka. Bagaimana sekarang? Aku baik-baik saja. Kau ini, Bagaimana? Penampilanku bagus kan? istriku selalu tampak cantik dengan pakaian apapun. Tapi sebentar lagi kita harus menghadiri pameran Bibi. Pakaian ini sepertinya kurang pantas. Pameran. Kalau begitu, aku akan segera pulang untuk berganti pakaian. Kalian ngobrol saja dulu. Permainan agen rahasia kalian berdua, kapan mau berakhir? Jika Xiaoqin suka, aku bersedia menemaninya menyamar seumur hidup. Tapi agen rahasia memang hebat. Orangku belum menemukanmu. Dia sudah menyelamatkanmu. Adikku, dia sangat baik. Kudengar ini pusaka keluarga Huo, lukisan favorit kakek Huo semasa hidupnya. Meskipun tidak tahu siapa pelukis terkenalnya, tapi keluarga Huo adalah konglomerat kaya raya. Barang-barang koleksi mereka pasti sangat berharga. Bibi benar-benar bersusah payah. Ini mana pameran lukisan jelas-jelas ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling disayang di Huo Group, orang yang paling pantas mengambil alih Huo Group. Suamiku, kau sendirian di usia 16 tahun menopang keluarga Huo, pasti sangat berat. Ada kamu. Aku tidak merasa berat melakukan apapun. Setelah memberikan lukisan itu kepada Nona Zhou, bagaimana aku harus menceritakan semuanya padamu? Kalian semua pasti tahu, aku adalah putri tunggal keluarga Huo. Kakakku meninggal lebih dulu. Dan orang tuaku sangat menyayangiku. Takkan semua yang dimiliki keluarga Huo seharusnya menjadi milik. Lukisan yang dipamerkan berikut ini adalah pusaka keluarga kami. Ada apa? Mati lampu? Aduh, mati lampu, ada apa ini? Apa? Lukisannya mana? Bagaimana bisa begini? Kalian jaga baik-baik di dalam dan di luar. Jangan sampai pencuri lukisan itu lolos. Kemarilah putar rekaman CCTV-nya. Bu Direktur, monitornya rusak karena gangguan sinyal. Apa? Tidak berguna. Kamu pergi saja. Bibi, tenanglah. Selama lukisannya masih ada di Jiangcheng, dengan koneksi keluarga Huo kita pasti bisa menemukannya. Mengapa harus membuat keributan seperti ini? Diam. Katakan, apakah kamu yang mencurinya? Lukisan ini bagiku, nilai terbesarnya adalah karena itu peninggalan nenek, yang lainnya tidak berarti. Lagi pula aku tidak kekurangan uang. Kalau begitu pasti kamu perempuan jahat ini, berkolusi dengan orang lain, dan mencuri lukisanku. Tolong hormati istriku. Bukan aku tidak perlu, dan juga tidak punya kemampuan itu. Orang lain tidak berani mencuri barang keluarga Huo. Pasti kamu perempuan jahat ini, wanita mata duitan ini, mengandalkan Muze yang memanjakanmu, mencuri pusaka keluarga Huo kami. Bibi, keluarga Zhou kami meskipun kurang berada, tidak sampai miskin. Kamu juga bilang, Muze memanjakanku, suamiku bisa menghidupiku. Lagi pula kenapa aku harus mencuri lukisanmu? Karena kamu takut suatu hari identitasmu terbongkar, tidak mendapatkan sepeser pun. Halo Bibi Huo, Bibi belum tahu kan? Dia bukan Nona Zhou yang sebenarnya. Nona Zhou yang asli. Apa yang kamu katakan itu benar? Ciao Ciao. Muze.
Ini bukan tempat untuk bicara omong kosong. Muze, kamu tidak punya hak bicara di sini. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Zhou tidak tinggal di Jiangcheng. Meskipun Tuan Zhou Qingye selalu menghadiri acara bisnis, tapi Nona Zhu belum pernah kita lihat sebelumnya. Pernikahan antara keluarga Zhou dan Huo sudah diketahui semua orang. Jadi seseorang berniat untuk menggantikannya. Nona Lu ada benarnya. Ku dengar Nona Zhou datang ke Jiangcheng sendirian, maka akan sangat mudah untuk menukarnya. Pengantin Huo yang asli dan yang palsu, ini akan menjadi tontonan yang menarik. Ciao ciao. Muze, jangan salahkan aku. Aku hanya takut kamu ditipu oleh wanita ini. Dia benar-benar penipu. Aku Huo Muze, bukan orang bodoh. Aku lebih tahu istriku seperti apa daripadamu. Sekarang, segera keluar dari sini. Muze, kenapa kamu begitu marah? Apa kamu punya rahasia yang disembunyikan? Tidak apa-apa suamiku. Suamiku, karena Nona Lu ingin bicara. Biarkan dia menjelaskan agar Bibi tenang. Kiao Ciao, karena kamu bilang aku bukan Zhou Qin yang asli, apa kamu punya bukti? Tentu saja. Ini laporan DNA-nya dengan Zhou Qingye. Asli atau palsu akan langsung terlihat. Lebih baik kau mengaku sekarang. Kalau tidak, nanti Muze dan Bibi melihat laporan ini, nasibmu pasti akan lebih buruk dari yang kau bayangkan. Aku dan kakakku saudara kandung, apa yang perlu ditakutkan? Berhentilah berpura-pura, dalam hatimu pasti. Kemungkinan saudara kandung 99,99%. Tidak dengarkan aku. Kak, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Dia mencurigai identitasmu, memegang rambutku, dan ingin diam-diam melakukan tes DNA. Orang seperti ini tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu, aku akan membuatnya membuktikan sendiri bahwa aku dan kau adalah saudara kandung. Sudah cukup ributnya. Tidak mungkin. Dia dan Zhou Qingye, bagaimana mungkin mereka saudara kandung? Tidak mungkin. Laporan ini pasti telah dimanipulasi. Lu Kiao Ciao, bagaimana kau mendapatkan sampelku dan kakakku? Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi tolong mulai sekarang jauhi kakakku. Jiang Yan, Baik. usir dia. Tuan Huo, bukan seperti itu, dengarkan aku. Sejak aku menikah, rumor tentang istriku tidak pernah berhenti. Jika mulai sekarang, siapapun yang berbicara omong kosong, jangan salahkan aku. Benar kata Tuan Huo. Bibi, termasuk kau juga. Huo Muze, Zhou Qin, aku pasti akan menyingkirkan kalian. Nona Zhu, terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Pinjamkan rambutmu padaku, biar Lu Kiao Ciao secara tidak sengaja melakukan tes DNA. Ini sudah seharusnya saya lakukan. Lagi pula, kau juga telah menyelamatkan kakakku. Saat kakakku meneleponku, dia terus memujimu. Tuan Muda Zhou juga diculik karena menyelamatkanku. Aku merasa kakakku terselamatkan oleh pahlawan sangat senang. Aku belum pernah melihat dia begitu memperhatikan seorang gadis. Ngomong-ngomong, apakah Bao sudah memberikan lukisan itu padamu? Jadi kontrak kita? Kau tidak bermaksud membatalkan misi ini, kan? Tidak, masih kontrak 1 tahun. Syukurlah, kalau tidak, Tuan Huo pasti akan merepotkanku. Tuan Huo? Maksudku, kapan kau berencana untuk jujur pada Tuan Huo? Maaf, Nona Zhou, aku akan menerima telepon. Qin, kau di mana? Ada masalah besar di perusahaan. Ada apa? Kau merahasiakan identitasmu sebagai Nyonya Huo terlalu rapat? Apa? Momen Tuan Huo melindungi istrinya sudah tersebar. Maafku, aku tidak sengaja membohongimu. Aku mengerti. Ayo kita ambil foto dan posting di Weibo. Zhou Qin, datanglah ke kantorku. Kamu bekerja di Wanlin? Beraninya kau membohongiku. Tante, aku hanya ingin membuktikan kemampuanku. Aku takut Tante salah paham. Kemampuan. Baru-baru ini perusahaan akan mengadakan acara peluncuran perhiasan baru. Kamu yang bertanggung jawab. Baik, Tante. Keluar.
Kau dengar semuanya kan? Ini kesempatan terakhirmu. Iya. Selama kau menyingkirkannya, aku jamin kau akan menikah dengan keluarga Huo. Tenang saja, aku dan perempuan jahat ini seperti langit dan bumi. Nanti, aku pasti akan membuatnya malu. Sayang, masih bekerja selarut ini. Iya, peluncuran produk baru, jika ada masalah, akan merusak reputasi Huo Corp. Tante juga akan menghabisiku. Menghabiskanmu? Apakah seperti ini? Sebenarnya, kau tidak perlu bekerja sekeras ini. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Aku sudah terbiasa sendiri sejak kecil. Ayah dan kakakku terlalu sibuk bekerja. Kau membantuku melarikan diri. Tetapi kau sendiri terjebak di tangan orang jahat. Pasti kau sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Kau tidak sendirian lagi. Aku akan selalu menemanimu mulai sekarang. Dan dengan sifat tante seperti itu, meskipun kau melakukan yang terbaik, dia pasti akan menyusahkanmu. Kau bilang tante sangat membenciku. Mengapa dia menyerahkan proyek sepenting ini kepadaku? Ini jebakan. Bibi, memberikan peluncuran produk baru yang begitu penting ini kepada istri saya harus berterima kasih padamu. Semoga dia tidak mengacaukan acara bagus ini. Pembawa acara akan segera naik ke panggung. Perutku sakit sekali. Tidak bisa, sakit sekali. Ada apa? Apakah kamu masih bisa naik ke panggung? Tidak bisa. Ini naskahnya, tolong gantikan aku sebentar. Aduh. Peluncuran produk baru akan segera dimulai. Kenapa tidak ada orang di atas panggung? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Bibi, bukankah orang yang sudah datang? Inikah istri Pak Huo? Aslinya lebih cantik daripada di foto. Halo semuanya, saya Zhou Qin dari grup Wanlin. Hari ini saya akan memperkenalkan konsep desain perhiasan ini. Perhiasan ini mengutamakan kesederhanaan. Perhatikan keindahan garisnya. Kombinasi batu pirus dan mutiara membuatnya elegan namun tetap mewah. Lu Kiao, perempuan jahat tidak berguna itu. Bibi, tidakkah Bibi ingin mendengar sampai selesai? Apa gunanya mendengarkan? Konsep desainnya hampir sama semua. Justru kamu punya waktu untuk mendengarkan omong kosong ini. Lebih baik pulang dan temukan pusaka keluarga itu. Ini mewarisi semangat keluarga Huo selama 100 tahun. Semoga semuanya menyukainya. Tuan Huo, ada petunjuk tentang gelang giok itu. Bicara di luar, jangan sampai Zhou Qin mendengarnya. Inikah perbuatanmu? Bibi, perempuan jahat itu terlalu licik. Saya juga tidak menyangka dia begitu mengerti tentang perhiasan. Tidak kusangka kau begitu tidak berguna. Pantas saja Huo Muze tidak menyukaimu. Kau seperti ini, ingin masuk ke keluarga Huo kami. Mimpi. Bibi, berikan saya kesempatan lagi. Lain kali pasti akan berhasil. Tadinya ingin membuat perempuan jahat itu malu, malah dia yang menjadi pusat perhatian. Tidak, aku harus segera pergi dari sini. Sudah berbuat jahat masih ingin kabur? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Minggir. Apa yang ingin kau lakukan? Kau berulang kali membuat masalah denganku. Dan juga menyuap orang untuk menyelipkan naskah kosong ke tanganku. Aku sudah berbaik hati hanya menamparmu sekali. Aku putri keluarga Lu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Putri keluarga Lu, lihatlah ponselmu. Semua hal kotor yang kau dan ibumu lakukan sudah tersebar di internet. Sekarang,
Harga saham Blue Corp anjlok, perusahaanmu sudah bangkrut, jadi di mana putri keluarga itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jaga dirimu baik-baik. Zoukin, aku akan membunuhmu. Gelang giok ini adalah hadiah bulan purnama dari istri pertama Direktur Lu untuk putrinya. Kemudian Nyonya Lu meninggal, Nona Lu hilang, dan gelang giok ini tetap berada di keluarga Lu. Aku hampir lupa. Nona Lu punya kakak perempuan tiri. Kapan kakak perempuannya hilang? Sepertinya saat berusia 7 tahun. 7 tahun? Xiaoqin dan aku diculik oleh pedagang manusia saat kami berusia 7 tahun. Mungkinkah dia kakak perempuan Lu Xiaoqiao? Haruskah kita memberitahu Nyonya? Tak bisa. Masalah ini belum 100% pasti. Kalau itu palsu, tak masalah. Tapi kalau benar, aku khawatir Nyonya takkan sanggup menerimanya. Ya, Nyonya Lu meninggal secara misterius, dan Nona Lu terus menargetkan Nyonya. Jiang Yan, usahakan mendapatkan rambut Tuan Lu. Baik. Oh ya, Tuan Huo, apakah Anda mau ambil bagian? Pesta topeng. Keluarga Ye dan Zhang akan menggelar pesta topeng. Tak tertarik, tolak saja. Pesta topeng. Kenapa kau diam-diam mengambil tugas untukku? Bos, Nona Li sangat cantik. Mana mungkin aku menolaknya, bayarannya pun sangat besar. Bukankah seharusnya kau tanya aku dulu? Bos, aku salah, tapi pestanya sebentar saja. Takkan mengganggu malam Anda dan kakak ipar. Kirim alamatnya padaku. Berikan padaku. Bukankah tadi Anda bilang tak tertarik? Tadinya tidak, sekarang iya. Tugasnya apa hari ini? 2 penari terbaik di pesta ini akan mendapat sepasang sepatu kristal edisi terbatas. Itu permintaan Nona Li. Mengerti. Bos, hari ini aku mencarimu juga untuk memberitahu ada petunjuk baru soal gelang giok. Petunjuk apa? Pesta dansa sudah dimulai. Nona cantik, boleh aku mengajakmu berdansa? Suara ini, Huo Muze. Mengapa dia ada di sini? Silakan. Kau sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Aku tak tahu siapa yang Tuan maksud. Istriku. Sudah tahu kau punya istri. Masih berani berdansa dengan gadis lain? Langkah dansamu mirip sekali dengan istriku. Kalau begitu, kau harusnya berdansa dengan istrimu, bukan denganku. Cemburu pada diri sendiri. Aku harus pergi. Huo Muze yang menyebalkan, masih saja main perempuan di luar. Tuan, pesta dansa sudah berakhir. Apa yang sedang kau lakukan? Masalah di antara kita belum selesai. Benar kan? Agen istriku. Suami, sungguh kebetulan. Kau diadopsi panti asuhan di usia 7 tahun, kuliah mandiri. Sabuk hitam taekwondo tingkat 8, agen khusus kelas 1. Aku benar kan, istri? Suami, kau sudah tahu semuanya. Maafkan aku. Tak perlu minta maaf padaku. Bos, saya salah orang. Berhenti berpura-pura. Ia sudah tahu segalanya. Ternyata kau sudah tahu sejak lama. Abaumu selalu muncul dengan cara aneh. Sulit bagiku tak menyadarinya. Kasihan Abau ini. Aku juga harus berterima kasih pada Nona Zhou, sebab telah mempertemukanku dengan Tuan Huo yang begitu baik. Yang patut kau syukuri itu aku.
Jika aku tak memperpanjang masa kerjasama, kau pasti sudah meninggalkan keluarga Huo. Tak takutkah kau kalau aku, si penipu ini, tetap di sisimu, lalu menyakitimu? Belum pernah kulihat penipu yang malah menjebak diri sendiri. Aku rela ditipumu seumur hidup. Setelah menipu Tuan Huo yang dingin selama ini, dia bahkan tak marah pada bos. Bukan berarti ia akan melepaskanku. Abau, kali ini kupanggil kau ke sini untuk meminta bantuanmu. Kak Ipar Anda bilang. Soal gelang giok dan keluarga lu. Jangan beritahu Zoukin dulu. Kenapa? Bos selalu ingin menemukan jati dirinya, menemukan kembali ingatannya yang hilang jika dia benar-benar. Jika dia benar-benar putri keluarga lu, yang akan dia hadapi adalah ibunya yang telah meninggal. Adik perempuannya yang licik, menurutmu dia bisa menerimanya? Hah? Saya sudah mengirim orang untuk melakukan tes DNA dia dan Lu Changchuan. Sebelum masalah ini benar-benar jelas, jangan beritahu Zoukin dulu. Baik. Oh ya, satu hal lagi. Kak Ipar, saya anak buah bos, tentu saja juga anak buah Anda. Saya akan melakukan apapun untuk Anda, bahkan mempertaruhkan nyawa. Saya tidak akan mengeluh. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa, juga tidak perlu mengeluh. Begini, kamu pergi pilih setelan jas yang cocok untuk menghadiri pernikahan saya dan Zoukin. Kamu jadi pendamping pria. Pernikahan? Tenang saja, saya pasti tidak akan membuat Anda dan bos malu. Uang jasnya. Pilih saja yang kamu suka, saya yang bayar. Siap laksanakan. Kak Ipar, saya pergi dulu. Beritanya benar. Tidak salah lagi, saya mendengarnya langsung. Saya sudah menduga Zoukin ini palsu. Tidak disangka identitas aslinya, ternyata seperti ini. Jika si bodoh Lu Qiaoqiao tahu bahwa musuh bebuyutannya ternyata adalah kakak tirinya, entah kebodohan apa lagi yang akan dia lakukan. Jika perempuan jahat itu mati, Huo Muze juga akan hancur. Maka keluarga Huo akan menjadi milikku. Mustahil, nonsens. Ini jelas tak benar. Kalau kau mau semua orang tahu, silakan saja berteriak. Mana mungkin wanita jahat itu kakakku? Kakakku sudah lama meninggal. Putri sulung keluarga Lu hilang sewaktu kecil, bukan meninggal. Coba tebak, andai Zoukin tahu identitas aslinya. Apa jadinya? Kalau dia ingat segala yang ibu dan aku lakukan padanya, lalu memberitahu ayah, ibu dan aku pasti diusir dari keluarga Lu. Dia takkan mengingatnya. Hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia selamanya. Tapi dia amat waspada dan sangat lihai. Aku tak punya celah. Kesempatannya datang. Undangan pernikahan. Bos, kau cantik sekali. Abau, kau sudah dewasa, tidakkah kau seharusnya mulai cari pacar? Aku setampan ini. Keluar sebentar saja, pasti langsung menarik banyak gadis cantik, bukan? Jangan bilang kau mengenalku di luar. Oh ya, Abau, hari itu di aula pesta, kau bilang menemukan petunjuk soal asal-usulku. Petunjuk apa? Hari itu aku hanya mengarang, buat menenangkanmu. Abau, tiap kali berbohong kau pasti menggaruk telinga. Sebenarnya apa yang kau selidiki? Sampai tak berani kau ceritakan padaku? Aku ada urusan, bos. Aku pergi dulu. Halo? Halo, Agen M. Lu Qiaoqiao? Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin bilang, aku tak cuma tahu identitasmu, aku juga tahu latar belakangmu. Aku tak tertarik pada kebohonganmu. Huo Muze yang paling kau cintai, Abao yang paling kau sayangi, semua tahu asal-usulmu. Mereka semua menipumu. Mengadu domba tak mempan padaku. Jika kau ingin tahu kebenarannya, temui aku sebelum pernikahan dimulai. Setelahnya akan terlambat. Saat tadi disebutkan soal petunjuk asal-usulku, reaksi Abao benar-benar aneh. Sedang mikir apa? Kok melamun banget? Nggak, cuma agak capek. Kasihan. Pasti capek ya, pengantin wanitaku yang tercantik. Sayang, kau tahu siapa aku? Tahu dong, agen rahasia kan? Bukan, maksudku soal asal-usulku. Seberapa banyak kau tahu? Maksudmu, soal gelang giok itu, Jiang Yan sedang menyelidikinya.
Maafkan aku, Zhou Qin. Aku telah membohongimu. Ada apa? Kenapa kau menangis? Tak apa-apa, hanya sangat bahagia menikah denganmu. Aku juga. Kalian semua menutupinya dariku. Sepertinya aku harus ambil risiko. Berikutnya kami persilakan pengantin wanita yang cantik memasuki ruangan. Silakan. Gawat. Pengantin wanita. Pengantin wanitanya menghilang. Apa? Apa Zhou Qin baik-baik saja? Kakek. Ayah, Kakek, cepat panggil ambulans. Bibi, apakah semua ini perbuatanmu hari ini? Hah? Abau, King Ye, kita berpencar menjadi 3 kelompok untuk mencarinya. Jika ada yang menyakiti Zhou Qin, bunuh dia. Kau benar-benar datang. Kau sudah merencanakan ini sejak lama untuk bertemu denganku. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Sepertinya kau sangat peduli dengan asal-usulmu. Sampai-sampai pernikahanmu dibatalkan. Katakan, semua yang kau ketahui, termasuk kesepakatan yang ingin kau buat. Apa hebatnya menjadi agen? Dengan kelemahanmu, kau ditakdirkan untuk kalah dariku. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Tunggu saja sampai kakakmu datang, akan ada pertunjukan yang bagus. Zhou Qin. Jangan sia-siakan tenagamu, aku telah membuat desain khusus untuk talinya. Tidak bisa dilepaskan. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Lepaskan dia. Kau tahu mengapa aku memintamu untuk merahasiakan ini dari orang lain? Dan datang sendiri? Aku tahu kau menyukai adik tirimu ini. Hari ini adalah hari pernikahannya. Kau bisa melakukan malam pertama dengannya di sini. Hahaha. Lu Qiao Chao, ini tidak mungkin. Kau melihatnya. Apa maksudmu? Kau boleh pergi. Kau juga boleh membawa orang untuk menyelamatkannya. Tapi saat engkau dan Huo Muze datang, orangku sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Penyihir jahat. Lihat, kepalanya terus berdarah, nyawanya dalam bahaya. Jika kau patuh, dan aku senang, aku akan mengampuninya. Berhubungan dengan kakak kandungmu sendiri, aku ingin kau hancur sebelum kau mati. Kak, apa yang kau lakukan? Suruh orangmu menjauh. Kurasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah talinya dilepaskan? Hentikan. Bunuh mereka. Kalau saja aku tidak lengah, kau pikir kau bisa menahanku. Lu Qiao, aku akan membalas penderitaan istriku. Biar aku sendiri. Kau tidak bisa membunuhku, aku adik kandungmu. Apa katamu? Aku adik kandungmu dari ayah yang sama. Darahku sama dengan darahmu. Kau tak boleh membunuhku. Jika tak percaya, tanya Huo Muze. Apa yang ia katakan benar? Itu cuma dugaan, belum bisa dipastikan. Zhou Qin. Kau sudah sadar. Maafkan aku. Aku menghancurkan pernikahan kita. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku dan Abau sengaja menipumu, kau takkan mencari Lu Qiao. Bagaimana dengan Lu Qiao? Aku telah menahannya. Terserah padamu mau kau apakan. Sebenarnya,
Apa hubunganku dengan keluarga lu? Gelang giok itu hadiah dari istri pertama Lu Changchuan sebagai hadiah perayaan genap sebulan bagi putrinya. Sejak Nyonya Lu wafat, gelang giok itu selalu disimpan di keluarga Lu. Jadi kau tak memberitahuku soal asal-usulku, karena khawatir aku tak sanggup menerimanya? Itu cuma dugaan. Mungkin faktanya tak begitu. Pak Huo, Ada apa? Katakan saja. hasil tes paternitas Nyonya dan Lu Changchuan sudah keluar. Menurut laporan, Nyonya dan Lu Changchuan terbukti benar ayah dan anak kandung. Ini soal masa lalu keluarga Lu. Pak Huo, bagaimana kita mengurus Lu Kiao Kiao? Kembalikan dia ke keluarga lu. Aku ingin dia beserta ibunya menanggung akibat atas semua perbuatan mereka. Ayah, kau harus menolongku. Kali ini kau benar-benar harus menolongku, kalau tidak Huo Muze akan membunuhku. Anak sialan. Anak sialan. Bicara yang baik, mengapa kau memukulnya? Inikah putri yang kau besarkan? Dulu, kau dan putrimu menebar gosip, saham lu jatuh, kalau aku tidak mencari bantuan kemana-mana. Sekarang kita akan mengemis di jalan. Itu semua ulah perempuan jahat itu yang menjebak kami. Benar, putriku memang benar. Perempuan jahat itu memang menjebak kami. Dia berani menculik istri Huo Muze. Seluruh keluarga lu akan dia hancurkan. Bagaimana ini? Tidak, cepatlah lari. Lari, siapa Huo Muze itu? Menurutmu dia bisa kabur? Suamiku, Cao Cao satu-satunya putri kita, kau harus menolongnya. Seharusnya aku memiliki 2 putri. Aku tanya padamu bagaimana Luning putri sulungku bisa hilang? Tentu saja itu kecelakaan. Kau yakin? Kau mencurigaiku? Suamiku, sejak dulu aku menganggap Luning sebagai putri kandungku sendiri. Suamiku, meski Luning ada di sini, aku tetap berani mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, jelaskan semuanya di depanku. Kau siapa? Tadi berani sekali mau berkonfrontasi denganku. Sekarang pura-pura tidak kenal. Kamu? Ning. Suami, sekarang banyak sekali penipu. Mungkin dia mau menipu harta keluarga kita. Saya, Nyonya Huo, tidak tertarik dengan sedikit harta keluarga Lu. Ning, alis matamu dan ibumu benar-benar mirip sekali. Kau mau apa? Diam. Tamparan ini untukmu karena kau telah menghancurkan keluarga ibuku. Ning, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Tamparan ini untukmu karena kau telah menyebabkan kematian ibuku. Aku menganggapmu sebagai adik kandungku, tapi kau dan ibumu yang kejam menjualku ke pedagang manusia. Kakak, maafkan aku ya. Aduh, wajahku. Kau menggunakan fotomu yang mesra dengan Changchuan untuk memaksa ibuku pergi dari rumah, lalu menabraknya dengan mobil hingga tewas. Saat ibuku meninggal, dia sedang hamil 3 bulan. Orang-orang bawa mereka ke tempat yang seharusnya. Baik. Ning, ayah yang salah. Ayah yang telah berbuat salah pada kalian berdua. Maafkan ayah ya. Sebenarnya, kaulah yang paling pantas mati. Seandainya kau tidak berselingkuh, takkan muncul masalah sebesar ini. Ini semua salah ayah. Saat itu jika ayah tahu kenyataannya, ibu takkan menderita begini. Apa kau sungguh tak tahu apapun tentang yang mereka perbuat? Perbuatanmu telah menewaskan ibuku, kelalaianmu nyaris menewaskanku. Aku tak lagi menganggapmu ayahku. Katamu dulu aku pernah menolongmu saat kecil? Iya, saat kita kecil dulu, kita dan banyak anak lain disekap oleh para pedagang manusia. Kau begitu berani, dan kau pun membantuku kabur. Tapi aku sama sekali tak mengingatnya. Bahkan kenangan soal keluarga lu. Hanya berdasarkan dokumen yang Jiang Yan berikan padaku. Sebaiknya kau tak mengingatnya. Dulu aku tak setampan sekarang. Sekarang pun standar saja. Biasa saja apanya? Semuanya juga biasa. Siapa yang kau sebut biasa saja? Kakek, begitulah ceritanya. Maafkan aku, kakek. Sejak awal aku menipumu. Sudah. Yang terpenting kalian selamat. Hal lainnya tak penting. Ayah, dia mencuri pusaka peninggalan ibu. Kenapa kau begitu gampang melepaskannya?
Sebenarnya lukisan itu mulanya milik keluarga Zhou. Nyonya Zhou dan Nenek Muze adalah teman dekat sekaligus sahabat karib. Lukisan ini semula merupakan hadiah pemberian Tuan Zhou untuk Nenek Muze. Tak heran Nyonya Zhou begitu terobsesi lukisan ini. Barangkali juga menjadi kenangan akan relasinya dengan Nenek Huo. Apakah kau tahu semua yang telah diperbuat Lu Xiaoqiao? Mana mungkin aku tahu apa yang diperbuat wanita gila itu. Bagus, kuharap kau tak akan berbuat hal lain lagi. Jika tidak, tak tentu siapa yang bakal jadi Lu Xiaoqiao selanjutnya. Kalau begitu, kau harus menjaga baik-baik penyelamatmu. Pak Huo, kita bisa berangkat sekarang. Ada apa? Tadi ada sepeda motor yang menabrak kita. Maaf, saya terlalu terburu-buru menuju wawancara hingga tak memperhatikan jalan. Tidak apa-apa. Maaf. Ini bukan tanda lahir. Ini bekas luka saat aku kecil dulu menyelamatkan orang. Lanjutkan. Maaf, Anda siapa? Ini Pak Huo. Halo Pak Huo, nama saya Shen Ye. Waktu kecil aku diculik dan ini bekas luka saat aku mengalihkan perhatian penculik agar anak laki-laki yang juga diculik bisa kabur. Aku membakar diriku sendiri. Pak Huo, apa yang dia katakan persis seperti yang terjadi pada Anda waktu kecil. Posisi apa yang kamu lamar? Asisten pribadi Presiden Direktur. Urus proses penerimaan kerjanya. Baik. Terima kasih Pak Huo. Ternyata Huo Muze tidak secerdas seperti yang dikabarkan. Wenyan uang untuk misi kali ini. Hari ini kau terlihat senang. Desain karyaku memenangkan penghargaan dunia. Wah, desainer Zhou. Berarti aku akan mengandalkanmu untuk menghidupiku. Nanti ikutlah denganku. Lipstick? Dan sudah dipakai? Maaf. Dia orangnya. Dia siapa? Seorang wanita. Oh? Oh, kenapa kau tidak cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Kau tidak khawatir aku selingkuh? Kau, Presiden Huo, jika ingin selingkuh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ya sudahlah. Yang berikutnya lebih baik. Yang berikutnya masih ada yang berikutnya. Kudengar, kau dan Huo Muze bertemu pertama kali, lalu berhasil menjadi asisten presiden. Aku memang tidak salah menilai orang. Aku ini agen profesional. Aku ingatkan kau, keluarga Huo kami masih punya satu agen lagi. Aku datang untuknya. Kenapa dia bisa jadi nomor 1 sedangkan aku hanya bisa jadi nomor 2? Aku ingin membuktikan aku lebih hebat darinya. Aku tidak tertarik dengan dendam di antara kalian. Aku harap kau mendapatkan surat pengalihan saham. Lalu singkirkan Huo Muze. Perebutan kekuasaan keluarga kaya sudah sering kulihat, tapi Bibi yang ingin menyingkirkan keponakannya sendiri, kaulah yang pertama. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri, itu takdir. Selamat siang, apakah Anda sudah membuat janji? Saya istri Huo Muze, membawakan makan siang untuknya. Selamat siang Nyonya, saya Shen Ye, asisten Huo Muze. Pak Huo Muze sedang rapat direksi. Bagaimana kalau Anda memberikannya kepada saya akan menyampaikannya kepada beliau. Shen Ye, jadi lipstick itu miliknya? Ya ampun Nyonya, saya juga punya bekas luka yang sama. Kebetulan sekali. Nyonya, bagaimana kalau saya menyampaikannya kepada Pak Huo Muze saja? Rapihkan notulen rapat dan kirimkan padaku. Ada apa dengan wajahmu? Ini semua salahku, bukan salah Nyonya. Istriku baru saja datang. Nyonya baru saja mencari Pak Huo Muze. Saya bilang Pak Huo Muze sedang rapat dan memintanya untuk menunggu. Tapi Nyonya sangat marah dan menamparku. Di mana dia? Nyonya baru saja pergi dengan kakaknya. Tapi sepertinya dia sangat tidak suka dengan bekas luka di leherku. Dia memintaku untuk tidak mengatakannya kepada Anda.
Kau memang salah. Saya tidak mengerti maksud Tuan Huo. Kau seharusnya tidak membiarkan Nyonya menunggu. Apapun yang kulakukan, Nyonya selalu menjadi prioritas utama. Mengerti? Bolehkah saya bertanya, Tuan Huo, Anda sangat peduli pada Nyonya, apakah karena dia pernah menyelamatkan Anda? Apa yang ingin kau katakan? Bagaimana jika Anda salah orang? Tidak ada jika. Huo Muze, apakah kau benar-benar tidak ingat aku? Akulah orang yang menyelamatkanmu. Aku sudah mengenalimu sejak lama. Aku awalnya tidak ingin mengganggu kehidupanmu yang tenang, tetapi aku tidak tega melihatmu ditipu oleh penipu. Akulah orang yang selama ini kau cari. Jangan bilang kau bukan orang yang menyelamatkanku. Bahkan jika kau adalah penyelamatku, aku tidak akan peduli. Mengapa? Karena aku hanya mencintai istriku, bukan penyelamatku. Aktingmu bagus. Sayang sekali jika tidak menjadi aktris. Bos, kau masih menyelidiki Shen Ye. Aku sudah memeriksanya untukmu. Tidak ada masalah. Dia hanya seorang yatim piatu. Aku selalu merasa ada yang salah dengannya. Haha, kurasa kau hanya cemburu. Tapi kakak iparku tampan dan kaya. Wajar jika banyak yang menyukainya. Haha. Aku ingat, di antara agen kami sebelumnya, juga ada yang bernama Shen Ye. Maksudmu dia sedang menjalankan misi yang ditugaskan? Kalau begitu, kita harus segera memberitahu kakak ipar. Jangan sampai dia tertipu. Kau meremehkannya? Kurasa dia sudah tahu lebih dulu daripada kita. Pak Bos, kau kenapa? Kau datang. Mana Shen Ye? Pergi. Apa kau punya penjelasan untukku? Penjelasan apa? Huo Muze, kita bercerai saja. Sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak bercanda denganmu. Bercanda? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Berapa banyak uang yang diberikan bibiku padamu? Kau tidak pingsan, kau tahu dari awal. Kau benar-benar berpikir begitu? Aku memimpin grup Huo yang begitu besar. Apa aku orang bodoh? Aku kalah, terserah Pak Huo mau diapakan. Aku akan membayar 3 kali lipat dari harga bibiku. Bantu aku dengan satu hal. 5 kali lipat. Deal. Jadi dia menggunakan bekas luka palsu untuk mendekatimu, dan kau tahu itu palsu? Lalu kenapa kau masih membiarkannya di sisimu? Tanpa dia, akan ada orang lain. Bibi tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan perusahaan Huo. Tidakkah kau takut kau salah orang? Drama penyelamat palsu seperti ini hanya ada di sinetron. Dia menggunakan cara ini untuk memprovokasi hubungan kita sejak awal. Aku hanya ingin bermain sandiwara denganmu, seorang agen. Lalu foto itu? Dengan itu, Bibi bisa percaya padanya. File yang dicuri itu asli. Foto di ponselmu. Aku yang mengirimnya. Kau sengaja? Bukankah kau bilang kau tidak cemburu? Aku tidak cemburu. Aku tiba-tiba ingat, kontrakku dengan Nona Zhou hampir berakhir. Aku harus bersiap untuk tugas pengganti berikutnya. Seluruh perusahaan Huo untuk perpanjangan kontrakmu. Surat pengalihan saham. Kau mendapatkannya secepat ini. Apa Huo Muze sudah mati? Tanganku tidak pernah berlumuran darah. Setelah kau mendapatkan seluruh perusahaan Huo, hidup dan mati Huo Muze terserah padamu. Huo Muze sangat cerdik. Bagaimana kau mendapatkan surat pengalihan saham yang ditandatangani langsung ini? Dia sudah percaya bahwa aku adalah cinta pertamanya yang berjasa. Lagi pula, memanipulasi surat pengalihan bukanlah hal yang sulit, kan? Jangan lupa membayar sisanya setelah tugas selesai.
Perusahaan Huo akhirnya menjadi milikku. Kali ini saya mengundang para direktur untuk datang, utamanya untuk mengumumkan satu hal. Kedepannya, perusahaan keluarga Huo akan saya kelola. Bagaimana bisa? Bukankah dia selama ini di cabang? Direktur Huo baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menyerahkan jabatannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Pergantian kepemimpinan perusahaan keluarga Huo adalah masalah besar, meskipun Anda dan Direktur Huo keduanya adalah anggota keluarga Huo. Tetapi dalam situasi seperti ini, di mana Direktur Huo... Muze masih junior setelah kakak saya meninggal. Perusahaan seharusnya saya kelola. Hanya saja, saya belajar di luar negeri selama beberapa tahun itu. Jadi Muze menggantikan saya sementara selama beberapa tahun. Saya mengambil alih perusahaan untuk sementara waktu. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Saya tidak setuju. Muze, Bibi, kau terlalu terburu-buru. aku hanya tidak ingin kau sedih, lihatlah. Tidak terduga? Bibi, yang seharusnya terkejut adalah kau. Bibi, stempel palsu ini seharusnya mengejutkan Bibi, kan? Kamu? Ini tidak mungkin. Pasti kamu dan Zoukin yang merencanakan untuk menjebakku. Kualat, Zoukin juga kau tempatkan di sisiku. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa perusahaan keluarga Huo diberikan kepadamu? Atas dasar apa, Bibi? Apa yang Bibi lakukan sendiri di masa lalu? Bibi tahu betul di dalam hati Bibi. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Ketika perusahaan keluarga Huo dalam bahaya, Bibi sendiri membawa kabur sebagian besar aset perusahaan keluarga Huo ke luar negeri. Aku tidak menyebutkannya karena aku tidak mempermasalahkannya. Bukan berarti aku lupa. Muze, apakah kamu mempertanyakan bibimu sendiri? Sekarang dengan statusku sebagai CEO perusahaan keluarga Huo, aku memberhentikan semua jabatan Wenyan. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya lagi dengan Huo Group. Para direktur, adakah yang keberatan? Mengerti. Apa yang dilakukan Lu Xiaoqiao? Bibi saya terlibat setengahnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah bibiku. Sekarang dia telah dikeluarkan dari perusahaan, itu juga dianggap sebagai pembalasan yang setimpal. Yang lainnya, Nona ini tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi aku khawatir dia tidak akan menyerah. Dia akan menyakitimu. Aku. Kakek. Inilah anak laki-laki baik yang kalian besarkan. Huo Muze, kenapa kau tidak mati saja? Mati sana. Kakak, kenapa dulu kau tidak membawa keponakanku naik mobil yang sudah kuutak-atik? Dengan begitu, kalian sekeluarga bisa berkumpul kembali. Wenyan, apa yang kau katakan? Ayah, aku hanya mengigau tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Kecelakaan mobil Yunhai dan Yuksun adalah perbuatanmu? Mana mungkin aku yang melakukannya? Ayah salah dengar. Itu kakak kandungmu sendiri. Memangnya kenapa kalau kakak kandung? Jika perusahaan diberikan kepadaku sejak awal, dia tidak akan mati. Kau gila. Ayah mau kemana? Apa ayah akan menemui Huo Muze? Siapa yang berbuat salah harus menerima hukuman. Ayah akan membuat putri satu-satunya ini mati. Ayah. Ternyata, orang yang membunuh orang tuaku adalah kau. Merindukan mereka? Kalau begitu, pergilah temui mereka di bawah sana. Aku telah memanggil pembunuh orang tuaku sebagai bibiku selama bertahun-tahun. Apa salah orang tuaku padamu? Kau dan ayahku memiliki darah yang sama. Muze, kau masih keturunan keluarga Huo. Di depan keuntungan, tidak ada ikatan keluarga. Apa kau tidak tahu itu? Kau adalah putri kesayangan yang dibesarkan oleh keluarga Huo. Kakak dan kakak iparmu sangat memanjakanmu. Bahkan Muze, keponakanmu selalu mengalah padamu. Apakah kau tidak pernah menyesal? Menyesal? Penyesalanku yang terbesar adalah saat dia hilang waktu kecil, aku tidak langsung membunuhnya. Ternyata hilangnya aku bukanlah kecelakaan, tapi kau yang merencanakannya. Jangan panggil aku ayah, aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Muze, bawa dia untuk menerima hukuman. Tangkap dia.
Aku berakhir dengan menyedihkan. Kalian juga jangan harap hidup tenang. Kakek, Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa tidak nyaman di suatu tempat? Kak, siapa kau? Kau tidak mengenaliku? Apakah kamu juga diculik ke sini? Jangan takut, aku akan membantumu melarikan diri. Kau sudah ingat semuanya. Aku yakin aku tidak salah orang. Bagaimana kabar kakek dan Wenyan? Kakek sangat terkejut. Jiang Yan membawa Wenyan untuk menyerahkan diri. Bos, aku dengar kau mengalami musibah. Aku belum mati. Kau juga bisa memeriksa denyut nadi. Kakak ipar, aku seorang agen. Tentu saja aku harus banyak belajar. Aku akan memeriksa apakah bos terluka dalam. Bos, denyut nadimu agak tidak normal. Apa kau benar-benar terluka dalam? Cuaca di luar cerah hari ini. Kau harus banyak berjemur di bawah sinar matahari buat kulitmu lebih gelap. Bos, aku tahu kulit gelap itu sehat. Aku tidak menyangka kau masih peduli padaku dalam keadaan seperti ini. Aku sangat tersentuh. Bukan. Maksudku jika kulitmu lebih gelap, tidak akan ada yang tahu kau idiot. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Luka di kepala, tidak terlalu parah, tidak ada masalah serius. Tapi Tapi apa? Anda hamil. Aku hamil?